Satu Indonesia bakalan ketar-ketir sih kalau motor ini sampai masuk ke Indonesia. Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Geng, kalian tahu kan betapa epic dan kuatnya si Revo Koperasi ini geng? Dan kadang-kadang ada loh motor Honda yang bisa menyamai kekuatan dan ketangguhan dari Revo Koperasi ini geng. Dan kalau sampai masuk ke Indonesia sih bakal ketar-ketir banget ya seluruh masyarakat yang jadi nasabahnya. Selain keunggulan dan kekuatannya menerjang dan memakan segala jenis medan yang ada di Indonesia, geng, motor ini pun juga memiliki satu keunggulan yang gak kira-kira, geng. Motor ini memiliki keiritan yang gak ngotak banget, geng. Dan motor itu adalah Honda Wave 125i, geng. Jadi motor itu namanya Honda Wave 125i ya guys ya, dan motor ini tuh beredar di pasaran Thailand geng, dan bisa juga sih disebut sebagai Honda Supra ya, karena ya emang mirip banget geng. Dan kayak tadi yang udah aku katakan geng, motor ini tuh punya durability dan kekuatan untuk menerjang segala medan geng, ditambah lagi dengan keiritannya yang nggak ngotak banget geng. Kira-kira gimana ya geng ya, kalau benar-benar motor ini sampai masuk ke Indonesia bakalan full senyum kayaknya ya Kang Koperasi gitu geng, dan nasabah-nasabah pun ya malah menangis geng. Oke geng, langsung aja yuk kita spill gimana sih tampilan dari Honda Wave 125 ini geng. Dan ini dia geng, tampilan dari Honda Wave 125i nya geng. Untuk tampilannya sendiri ya bisa dikatakan ini motor bapak-bapak gitu ya guys ya. Dan mungkin memang Honda ingin menonjolkan sisi kegunaannya geng. Jadi kalian gak usah berekspektasi akan mendapatkan sebuah motor bebek yang sporty gitu ya. Tapi ya bisa dibilang motor ini tuh udah cukup lah untuk memenuhi ekspektasiku. Karena ya mirip-mirip Supra ya guys ya. Dan untuk di depan kita ini ada yang warna abu-abu gitu ya guys ya, kombinasi dengan warna biru. Joknya itu juga menganut sistem atau warnanya itu dual tone gitu guys. Dan untuk warna abu-abunya sendiri meliputi area bagian spakbor depan, bagian bodi sampai ke bodi bagian belakang geng. Dengan kombinasi warna biru glossy, biru-biru matte gitu ya guys ya, di area di bawah deck gitu geng, di bawah jok. Dan untuk joknya juga kombinasi warna biru tua sama hitam gitu ya guys ya, dan bisa dibilang sih ya lumayan masuk lah geng, cuma sedikit mengganjal di area shockbreaker belakang. Untuk kaki bagian depan masih menggunakan shockbreaker teleskopik ya guys ya, dengan warna tabunya itu silver. Dan untuk ukuran bannya ataupun roda depan itu menggunakan ban berukuran 70/90, ringnya itu 17, bentuknya itu casual gitu ya guys ya, menggunakan velg racing palang 5. Untuk pengeremannya udah menganut sistem cakram dengan satu piston. Untuk kalipernya sendiri dibalut dengan warna silver gitu ya guys ya. Ya lumayan lah udah dapet cakram gitu ya guys ya, tapi udah lazim sih emang sih. Dan kita lanjut ke tampilan dari mukanya geng. Untuk tampilan mukanya kayak gini ya, mirip-mirip sama Supra yang ada di Indonesia ya guys ya, dengan lampu utamanya itu di area stang gitu geng, di atas. Dengan bagian jidatnya itu ternyata warnanya hitam glossy geng, dan di area samping-sampingnya itu warnanya itu abu-abu tua gitu ya guys ya, abu-abu tua yang pekat gelap gitu geng. Dan di bawahnya ada semacam emblem gitu ya guys ya, emblem Honda dengan warna latar hitam glossy gitu geng. Di area bawah, di area dasi udah nggak ada apa-apa, cuma ada pemanis frame gitu ya guys ya, nih X gitu dengan dibalut warna chrome geng, jadi manis banget geng. Dan kalian bisa lihat untuk body bagian depan itu kayak apa ya, bentuk-bentuk yang melebar elips gitu ya guys ya, dengan lampu seinnya itu membentuk huruf kayak X gitu geng. Jadi untuk lampu seinnya kalian bisa lihat yang berbentuk bundar gitu ya guys ya. Oh iya, untuk perlampuannya udah full LED, tapi untuk lampu seinnya masih menggunakan bolam geng. Dan di area sen ini ada pemanis-pemanis gitu ya guys ya, sampai lampu seinnya itu sampai ke atas gini geng, di bodi bagian atas. Untuk lampu utamanya kalian bisa lihat sendiri, bentuknya itu yang mirip-mirip sama Supra ataupun Revo gitu ya guys ya, bentuknya itu emang mirip-mirip gitu geng bentuknya. Dan udah ya, nggak ada apa-apa, cuma bentuknya emang lancip begitu, lancip.
Tapi kalau diamati ternyata warnanya itu nggak pure yang abu-abu tua gelap gitu ya guys ya, ternyata ada kayak glitter-glitternya itu yang ini coba dilihat lebih dekat kayak mirip ada glitter-glitternya gitu ya guys ya. Dan warna abu-abu tuanya ini ya mirip-mirip sama warna PC yang ada di Indonesia gitu ya guys ya, yang kayak menambah kesan elegannya gitu guys. Dan untuk area body samping kalian akan menemukan kombinasi warna antara abu-abu tua, biru tua yang glossy ternyata ya guys ya. Dan untuk abu-abu tuanya itu juga meliputi di area bawah dari joknya ya geng, sampai bodi bagian bawahnya itu juga berwarna abu-abu tua dengan sedikit kombinasi warna biru glossy di atas blok mesinnya geng. Dan untuk blok mesinnya sendiri berwarna hitam glossy dengan persnelingnya warnanya itu silver juga. Ini tampilan dari bodi bagian belakang sama joknya geng. Untuk joknya kalian bisa lihat sendiri bentuknya tebal ya guys ya, dengan warnanya itu biru tua ya guys ya, kombinasi dengan warna hitam sampai ke area belakang di handlebarnya itu warna hitam glossy geng. Dan untuk bodinya sendiri kalian bakal menemukan emblem bertuliskan Wave dengan warna chrome yang menambah kesan elegan dan mewah ya guys ya. Dan untuk area kaki-kaki untuk footstepnya sendiri bentuk menggantung kayak menggunakan karet gitu ya guys ya. Dan area rantai ada cover untuk rantainya gitu kan, rantainya. Dan untuk kaki-kaki bagian belakang menggunakan dual shock tentu aja guys ya, warnanya putih. Dan untuk ban belakang menggunakan ban berukuran 80/90, ringnya itu 17. Dan nih tampilan dari stop lampnya geng, stop lampnya pun udah full LED tapi sennya masih bolam ya guys ya. Dan bentuk dari stop lampnya sendiri itu melintang dan cukup jauh ya guys ya, melintang maksudnya cukup jauh memasuki ke area bodinya gitu geng. Dan kalian bisa lihat sendiri di area atas dan bawah dari stop lampnya itu ternyata warnanya hitam geng, nggak warna yang abu-abu tua gitu kan. Dan area knalpot nih untuk silencernya sendiri warna hitam dengan diberi cover dari aluminium gitu ya guys ya, dan di chrome, jadi cakep sih, lumayan cakep nih. Tapi bentuk dari knalpotnya enggak terlalu cakep sih, ya mirip-mirip Revo lah, mirip lah geng, mirip. Dan nih untuk perkunciannya, pengamanannya masih menggunakan kunci biasa ya guys ya. Dan kalau kalian lihat ternyata ada glove di sampingnya geng. Jarang ya guys ya motor bebek yang punya deck di depan ini, bagasi di depan gini. Dan untuk speedometernya masih menggunakan analog berbentuk lingkaran, nggak full lingkaran sih, dan ada sedikit layar LCD di bawahnya geng. Tapi kombinasi bentuk dari analog dan tata letaknya ini emang cakep sih, sampai ke teledot geng, nggak apa-apa lah. Oke lanjut, sekarang untuk panel-panelnya di kanan cuma ada electric starter. Dan untuk bagian jok dan di bawah jok bagasinya ini cukup gede geng, sekitar 17 literan ya, cukup gede ya guys ya untuk ukuran motor bebek. Dan untuk tangki BBM-nya mampu menampung sekitar 5,4 literan geng. Dan Honda mengklaim kalau motor ini tuh mampu menempuh jarak 71 km untuk 1 liter bensin geng. Jadi kalian ngisi 2 kali full tank bisa Indonesia sampai Zimbabwe geng. Oke geng, jadi itu tadi ya gengs ya, tampilan dari Honda Wave 125 geng. Dan untuk spesifikasi mesinnya sendiri, motor ini tuh masih mengusung mesin 1 silinder 124 cc SOHC 4 speed, 4 langkah, 2 katup, dan masih menggunakan pendingin udara geng. Kayaknya belum injeksi apa ya. Dan untuk tenaga maksimalnya itu mampu mencapai 6,7 kW pada putaran 7.500 rpm, serta torsi maksimalnya itu 10,1 Nm pada putaran 5.000 rpm. Jadi gimana geng? Apakah kalian tertarik untuk memiliki motor ini? Bisa ketar-ketir nih satu Indonesia kalau sampai ini benar-benar masuk dan digunakan Kang Koperasi ya gengs ya. Oke geng, mungkin cukup sekian dulu ya gengs ya video pembahasan kita tentang Honda Wave 125 ini. Oh ya, untuk harganya sendiri dibanderol sekitar 24 jutaan geng. Gimana geng? Kalian tertarik? Oke geng, sampai ketemu lagi ya gengs ya di video selanjutnya. Dah.